semuanya. Semangat pagi. Oke guys, jadi di video kali ini aku nggak sendiri, ada teman aku di sini. Kita mau bahas tentang apa? Incoming message. Kita akan bahas mengenai perbedaan antara kuliah mondok, kuliah ngekos, dan juga kuliah asrama. Seperti apa? Di sini aku nggak sendiri. Di sini ada teman aku. Namanya siapa? Soimun Muntarwihi. Dan aku Alvin Sabari. Perkenalkan, nama saya Soimun Muntarwihi, jurusan Geografi Universitas Negeri Malang. Oke. Jadi kita kedatangan tamu dari Malang. Dan juga kita asalnya dari Kebumen. Jadi dulu kita dua itu dari madrasah ya. Ya, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen. Dulu pas sekolah itu mondok atau enggak? Dulu kan kita dari madrasah nih, dibawa naungan dari Kemenak. Terus kita masuk ke dalam universitas yang memang di situ apa ya? Banyak-banyak hal umum. Jadi dari keagamaan kemudian masuk ke ruang yang umum. Ada nggak sih kultur shock yang dialami dulu pas masuk ke sekolah umum? Ada perbedaan yang cukup mencolok. Di antaranya mungkin dulu jika di madrasah siswanya itu banyak yang menggunakan pakaiannya muslimah, sementara di sana itu kan kalau di sekolah umum yang sekarang itu jarang ya. Ya aku setuju sih, kalau di Semarang emang banyak apa ya, ketika aku jalan ke kampus aku sendiri, ke bagian ke UIN itu emang beda di jalannya. Sebagian kalau kan di madrasah biasanya apa ya, menggunakan hijab ya. Ya. Kan kalau di sekolah umum biasanya ada sih yang menggunakan seperti itu, tapi kan kebanyakan model jilbab. Mungkin itu sih yang membedakan. Ya mungkin perbedaannya lagi itu ketika saat MA dulu kan kita di madrasah itu kan mahasiswanya itu kalau yang laki-laki itu kan pakai semacam peci ya. Iya peci. Langka banget di sana, langka banget yang pakai peci. Sementara kalau di di sekolah yang negeri, sekolah umum negeri itu kan jarang. Ya mungkin ada tapi kelihatannya aneh. Aneh. Nah aku di Semarang sekarang ngekos, sebelumnya itu asrama. Kalau aku sih sekarang masih mondok lagi. Nah sekarang alasan apa sih buat yang alasan apa sih ketika kuliah itu milih mondok, kuliah ataupun asrama? Nah aku pengen tahu nih, kira-kira apa sih alasan yang membuat pengen kuliah sambil mondok? Kan biasanya katanya mondok itu kan berat. Iya. Mondok itu kan berat, gila aja. Apa sih? Itu jika dari saya itu pertama ya, kenapa saya milih sekolah sambil mondok, itu awalnya jujur saja saya itu disuruh oleh orang tua dulu. Tapi lama kelamaan ya akhirnya saya juga pengen mondok. Jadi saya itu pertama itu memang dari orang tua disuruh mondok, dan saya manut aja, terus akhirnya nggak apa-apa mondok sambil kuliah. Dan menurut saya itu bukan suatu kesulitan jika sekolah sambil mondok. Dan saya manut aja, terus akhirnya nggak apa-apa mondok sambil kuliah. Awalnya memang disuruh, tapi akhirnya lama-kelamaan akhirnya niat untuk mondok. Awalnya dipaksa dulu. Kalau aku sih dulu emang dapat dari beasiswa, jadi diwajibkan untuk 1 tahun untuk berada di asrama. Kemudian lepas masuk ke dalam kos. Sekarang kita bahas biaya nih. Sebenarnya itu untuk kebiayaan hidup itu lebih murah di kos, pondok ataupun di asrama. Oke? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari asrama itu 1 tahunnya itu 2 juta. 2 juta itu udah include wifi, air, listrik, dan juga fasilitas kebersihan yang ada di asrama. Kemudian kalau di pondok gimana? Kalau di pondok itu dari segi biaya di pondok saya itu kalau dibandingkan dengan kos-kos di daerah sekolah saya itu ya relatif lebih murah. Karena dari segi biaya itu kan 1 bulan itu hanya sekitar 80.000 sampai 100.000 per bulan. 800.000 murah banget. Per bulan itu 80.000 sampai 100.000. Jauh guys. Ya, itu sudah termasuk
listrik sudah, kamar sudah pasti kan, terus air sudah, ya semuanya. Kalau makan, kecuali makan. Kecuali makan. Kalau makan itu masih sendiri, maksudnya cari sendiri. Bisa di luar juga bisa masak sendiri, karena memang di pondok juga disediakan dapur untuk santri. Kemudian kalau aku sekarang di kos itu biayanya 3 juta rupiah, di luar biaya iuran, wifi, air dan juga listrik, jadi harus ada biaya sendiri. Kalau per kamar di asrama itu kan 4 orang, kalau di pondok berapa? Per kamar itu kalau biasanya itu kalau di kamar itu nggak tentu, jadi saya ambilkan yang sudah tentu. Itu kadang itu sebelah saya itu kayak sebelah kamar saya itu sekitar 10 orang, karena itu jatahnya itu ada kotak semacam lokernya itu 10. Jadi kan untuk satu kamar itu ada 10 loker, sehingga satu kamar itu maksimal itu 10 anak per kamar. 10 anak. Kalau di asrama dulu sih per kamar 4 orang, itu udah ada loker sama tidur sendiri sama meja belajar sendiri. Kalau di kos itu kan sebenarnya itu di kos itu relatif bisa mengakali. Kalau 1 tahun 3 juta rupiah itu bisa dibagi untuk 2 orang, jadi setahun itu cuma 1.500.000. Terus kalau mandi ngantri nggak nih? Kalau mandi itu ada jam-jam ngantrinya. Jam-jam ngantri, jadi nggak ngantri terus, ada jam-jam tertentu. Yang jam ngantri itu biasanya jam-jam sekolah, jam berangkat sekolah itu kan jam pagi, berarti jam sekitar jam 7 sampai jam 8. Kalau kita mau berangkat lebih awal, itu kita harus dari subuh itu kita sudah mandi kan. Dari subuh kita mandi, sehingga kalau nanti jam setengah 7 kita sudah tinggal siap-siap dan berangkat sekolah. Nah selanjutnya kan biasanya ada orang yang emang niat untuk mondok. Nah ini kan kuliah sambil mondok. Nah ini sebenarnya niatnya itu kuliah sambil mondok atau mondok sambil kuliah? Jika ditanya niat kuliah sambil mondok atau mondok sambil kuliah, itu saya itu ngomong yang baiknya saja ya. Jika kita sedang kuliah dan mondok, itu lebih baik dan harus diniatkan mondok dulu baru kuliah. Itu karena itu saran dari para guru-guru saya, itu memang seperti itu. Maksudnya di sini guru ngaji saya ya, itu kalau kita sekolah sambil mondok itu diutamakan, diniatkan dalam hati itu harus mondoknya dulu. Jadi diutamakan mondoknya? Ya diutamakan mondoknya dulu. Dan kalau sekolah itu ya sekolah itu ngikut lah, sekolah itu ngikut, dimana tetap semuanya berjalan, kuliah ya berjalan, mondok ya berjalan, tapi di hati itu katanya harus mondoknya dulu. Nah selanjutnya kita bahas kegiatan-kegiatan yang ada di pondok, kuliah maupun asrama, nyambi kuliah. Nah kan kalau di asrama dulu itu sebenarnya ada beberapa kegiatan malam-malam terutama. Itu ada kegiatan pendidikan karakter, pelatihan ngaji, dan juga yasinan, dan juga kalau hari Minggu itu ada senam bareng-bareng, dan juga ada kegiatan lain lah seperti dalam religi. Kegiatan lain dalam religi seperti azan dan juga di subuh-subuh. Sedangkan kalau di kos itu benar-benar bebas. Kalian mau jadi apa itu ya terserah diri kalian, terserah dari dasar niatan sendiri. Kalau mau jadi baik bisa, kalau jadi buruk ya bisa. Kalau kegiatan di pondok itu gimana? Apa aja kegiatannya? Banyak gak sih? Pondok saya itu Miftahul Huda, Gading, Malang. Kalau kegiatan di pondok saya yang ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Yang wajib itu sekitar jam 7:30 sampai jam 9 atau jam 10. Yang wajib setiap hari kecuali malam Jumat. Itu kegiatan apa namanya? Itu kegiatan namanya diniyah, atau gampangannya itu kelas ngaji lah. Kelas ngaji. Jadi itu termasuk itu ngaji apa? Yang belajar kitab kuning? Iya, kitab kuning, dan iya banyak kitab kuning ada, kadang itu Al-Quran juga ada gitu. Tergantung itu kan terjadwal, ada mata pelajarannya, kadang kitab kuning, kadang Al-Quran, kadang itu yang dan lain-lain. Kemudian ada lagi nggak selain tadi yang diniyah? Yang wajib ada lagi. Yang wajib itu
Satu yang tadi diniyah, dan yang kedua itu sholat berjamaah, yasinan dan ngaji setelah subuh. Setelah subuh? Iya, setelah subuh itu wajib. Setiap hari kok? Setiap hari, dan itu wajib diikuti semua santri di pondok saya. Kalau nggak bangun itu gimana subuh? Kadang itu kan, ya memang kadang itu ada yang sulit bangun ya, tapi itu sudah diwajibkan, sudah harus, itu jam 4:30 sudah harus bangun dan harus ikut jamaah, harus dan itu harus, itu karena itu wajib. Itu biasanya itu kalau belum bangun ya dibangunin sama ketua komplek, kan ada setiap pondok itu ada ketuanya, dan itu bertugas itu membangunkan yang belum 4:30 belum bangun. Kan tadi kegiatannya di setiap hari ya, ada sih nggak sih jam kegiatan kosong di pondok itu? Itu kan di pondok saya itu kan santrinya juga 90% itu kan mahasiswa ya, sekolah maksudnya, sekolah. Ada yang mahasiswa, ada yang SMA. Jadi itu kan diberi waktu sekolah itu siang, sekitar mulai jam 6 sampai maghrib. Berarti sore-sore itu nggak ada kegiatan dari pondoknya? Ada kegiatan tapi tidak diwajibkan dan tidak di absen. Kan kadang itu yang di absen dan diwajibkan itu ya ketika diniyah tadi sekitar jam 7:30 sampai jam 9. Di pondok kan kegiatan banyak banget tadi, dari setiap malam sampai pagi. Itu sebenarnya cara bagi waktunya gimana antara kuliah dan juga mondok? Itu diberikan kan dari waktu sekolah itu kan siang hari jam 6 sampai maghrib jam 6 lagi gampangannya. Ya untuk waktu sekolah, jadi digunakanlah, jadi dari pondok itu disuruh menggunakan waktu untuk sekolah dan dibuat dan sekolah dan kelompokan dan lain-lain untuk mengerjakan tugas yang berada di luar itu siang. Tapi kalau malam itu disarankan semua harus di pondok. Kalau ada tugas ya harus diselesaikan siang. Kalau tugas itu harus diselesaikan di luar pondok. Tapi kalau memang bisa diselesaikan di dalam pondok, malam nggak apa-apa. Tadi kan kegiatannya banyak banget ya. Pernah nggak sih niat bolos atau ngelakuin bolos? Kalau bolos sudah pasti pernah lah. Oke, sudah pasti pernah 1-2 kali, dan kadang lah itu sudah pasti pernah. Ketika ya bisa dibilang kadang lah itu ketika ya sekitar kan kalau ada acara kan kadang itu sekolah itu kan entah itu sesuatu yang gitu kan. Pondok juga tidak terlalu kaku sekali terhadap kegiatan di luar. Jika memang benar-benar penting, itu juga bisa izin, tapi dengan izin dan izinnya jelas. Di pondok itu ada aturannya nggak? Kayak seperti jam malam atau maupun buat tamu? Dari aturan itu sudah pasti ada. Semua pondok punya aturan. Dan jika aturan jam malam itu dari mulai masuk diniyahkan 7:30, jadi 7:30 itu semua anak pondok itu harus sudah berada di pondok dan sampai pagi. Kalau dari asramaku dulu ada jam malamnya. Kalau lebih dari jam 10 itu udah gerbangnya udah ditutup. Jadi sebisa mungkin kalau ada kegiatan organisasi dari kampus itu sebelum jam 10 itu udah harus kembali ke asrama. Nah tadi kan ada jam malam. Misalnya kalau telat itu gimana hukumannya? Dari jika telat jam malam ya berarti itu ada hukuman. Itu namanya biasanya kalau di pondok hukuman itu namanya takzir. Jadi ditakzir namanya. Jika telat malam itu pertama HP-nya disita. Nanti kalau mau ngambil HP-nya lagi itu biasanya kalau mau ngambil HP-nya lagi yang tadi disita itu harus menyelesaikan hukumannya dulu. Biasanya hukumannya itu disuruh nyapu, membersihkan kamar mandi, disuruh mencuci karpet dan sebagainya. Sekarang bahas nih, enak nggak enaknya kuliah sambil asrama itu enaknya apa ya? Kita bisa bertemu teman-teman orang-orang yang dari berbagai latar belakang daerah. Di asramaku dulu itu ada orang dari Papua, dari Medan juga ada. Jadi apa ya? Kita tahu pergaulan dari berbagai daerah. Kemudian juga untuk fasilitasnya tentu ada kebersihannya, jadi terjaga. Dan juga untuk fasilitas belajar di kamar maupun di ruang belajar itu ada. Jadi itulah enaknya. Dan juga ada kegiatan-kegiatan yang membangun. Jadi kalau kita belum bisa mendisiplinkan diri sendiri, kita tentu butuh peraturan, butuh orang lain untuk mendisiplinkan diri sendiri. Nah di situ pentingnya. Kalau nggak enaknya karena ada kegiatan-kegiatan yang wajib, ketika kita
mengikuti kegiatan di kampus mungkin kita harus izin terlebih dahulu. Nggak enak sih kalau izin terus kan. Terus kalau di kos itu enaknya tentu kita bebas dilihatkan di sini. Kita bebas mau jadi apa, mau jadi positif, negatif itu tergantung dari diri sendiri di situ. Kalau nggak enaknya mungkin kalau di kos itu karena kan kita nggak hidup di rumah sendiri ya, kita hidup bareng-bareng. Mungkin kalau ada teman yang nggak bersih atau apa, ya itu sih resikonya. Kalau di pondok gimana? Enak tidaknya di pondok, berarti kita langsung bahas ke enaknya dulu. Berarti kalau enaknya di pondok pertama itu kan berarti dari segi teman kita Relasi. Apa kita menjadi banyak kenalan di pondok dari berbagai tempat dan dari berbagai latar belakang yang berbeda, sehingga kita bisa rasa toleransi kita kan menjadi tinggi gitu kan. Sementara yang selanjutnya enaknya di pondok itu kan berarti ilmu. Selain kita mendapatkan ilmu di pondok juga kita akan sekolah, jadi kita mendapatkan ilmu sekolah. Selanjutnya adalah dari segi pergaulan, mungkin jika di pondok dengan yang tidak, mungkin pergaulannya menjadi beda. Yang jadi kalau di pondok itu kan kita itu ada jam malam, ada peraturan yang tidak boleh dilakukan, sehingga dari segi pergaulan kita lebih terkontrol. Nah itu dari tidak enaknya di pondok tadi yang ditanyakan ya, mungkin kita dari jam malam ya. Kalau kita kan mahasiswa itu kadang kalau biasanya ada acara malam kan sering ada ya, entah itu main, entah itu ngopi, entah itu kan apalah nongkrong gitu. Jadi kalau kita sekolah sambil mondok kan tentunya tidak bisa kan, karena kita ada jam malamnya. Ya tapi itu sesuatu yang tidak negatif kan. Jadi itu malah kita membuat kita menjadi setiap mau kita kuliah melaju di kos, mondok ataupun di asrama, nanti sebenarnya punya sisi positifnya masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita menyesuaikan dengan keadaannya. Nah kemudian untuk pertanyaan terakhir, kalau yang saya tahu dari pengalaman teman aku maupun dari artikel yang pernah saya baca itu banyak banget teman-teman yang mau kuliah sambil mondok, tetapi takut nggak bisa bagi waktu antara kegiatan antara kuliah dan juga mondok. Mungkin ini benar nggak sih? Untuk soal waktu di pondok ya, itu menurut saya itu tergantung dari orangnya masing-masing. Jika dari pihak pondok, yang di pondok saya itu maksudnya tidak terlalu kaku sekali dengan sekolah. Maksudnya ada banyak sekali waktu untuk sekolah, karena juga semua rata-rata 90% adalah mahasiswa, dan tidak ada komen tentang kurangnya waktu lah ini itu, dan semuanya berjalan semua, antara pondok ya berjalan dan sekolah ya berjalan. Mungkin itu untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau kuliah mondok maupun bisa berbagi sedikit informasi seperti apa sih kondisi saat kita kuliah mondok, kuliah di kos maupun kuliah di asrama. Semoga bisa bermanfaat dan kalian suka video ini. Kalau kalian suka silahkan like, comment, share dan juga subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai thank you for watching all. See you in the next video. Dadah. Assalamualaikum.